Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab fikih untuk pemula mazhab Imam Syafi'i, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya untuk kitabnya. Ini kitabnya. Share. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, kita kemarin kan sudah membahas terkait sholat khauf, sholatul khaufi, atau sholat dalam peperangan. Sekarang kita melanjutkan faslun, subbab berikutnya. Wa yakhrumu alar rijali, haram alar rijali bagi laki-laki, libsul hariri, memakai pakaian dari sutra. Nah, wat takhottumu bidzahabi, juga haram memakai cincin bidzahabi dari emas. Jadi haram. Wayahrumu ya, haram ya. Bukannya makruh ya, apalagi mubah, tapi haram. Haram itu nggak boleh dipakai. Laki-laki itu memakai pakaian dari sutra, itu haram. Kemudian memakai cincin dari emas, itu juga haram. Wayahillu lin nisa'i, dan halal bagi nisa, bagi perempuan ya, sutra sama emas itu halal bagi perempuan. Wa qalilul zahabi, sedikitnya emas, wa kathiruhu, dan banyaknya emas, fit tahrimi, di dalam keharamannya, sawaun, itu sama. Maksudnya ya emasnya itu kadarnya 24 karat gitu kan ya, atau kadarnya cuman 11 karat, 15 karat gitu kan ya, yang lainnya campuran gitu ya, itu sama, tetap nggak boleh dipakai bagi laki-laki dan bagi laki-laki, dan boleh bagi perempuan gitu. Wa idza kana ba'du thawbi ibroi zaman, apabila sebagian dari pakaian tersebut terbuat dari sutra, wa ba'duhu kutnan, sedangkan sebagian yang lain dari katun, au katanan, atau kapas, jaza, maka diperbolehkan lubsuhu, memakainya. Untuk laki-laki boleh. Kalau campuran gitu, campuran sutra dan kapas, atau campuran sutra dan katun gitu boleh. Malam yakun, sepanjang al ibroi samu, jumlah sutranya itu goliban, enggak lebih banyak, sepanjang sutranya itu enggak lebih banyak. Jadi misalnya sekarang kan sudah banyak itu pakaian-pakaian yang dia kombinasi di dalam bentuk pakaiannya tersebut, kombinasi sutra dengan katun misal gitu ya, plus kapas misal gitu. Nah, sepanjang sutranya itu tidak dominan, maka itu boleh dipakai oleh laki-laki. Kalau dipakai untuk perempuan nggak ada isu ya, sutra semua juga boleh, 100% sutra juga halal, diperbolehkan. Tapi kalau untuk laki-laki ini isunya, untuk laki-laki dia itu tetap boleh memakai pakaian sutra sepanjang campuran antara sutra dan katun misal gitu, itu lebih banyak katunnya. Misalnya sutranya 40%, katunnya 60% gitu kan ya, maka itu boleh dipakai untuk laki-laki. Baik itu untuk bajunya, maupun untuk celananya, atau untuk sarungnya, atau untuk jubahnya gitu ya, boleh dipakai. Atau untuk pecinya juga gitu, peci, pokoknya semua lah yang dipakai untuk pakaian itu. Maka apabila jumlah
apa namanya kombinasi bahannya itu sutranya itu lebih sedikit dari katunnya, maka itu boleh dipakai laki-laki. Tapi kalau sutranya lebih banyak, di atas 50% itu sutra, di bawah 50% itu katun, maka dia tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Haram hukumnya laki-laki memakai. Nah, kita nggak bicara terkait harga ya ini ya. Ini kan ada pertanyaan. Tuh, itu laki-laki kan yang diharamkan kan emas. Itu kan ada itu dari permata, perak, tapi kemudian dikombinasi atau dihiasi dengan permata-permata, harganya bisa 100 kali lebih mahal daripada harga emas. Gimana dong hukumnya itu? Nah, kita nggak bicara terkait mahal atau tidak mahal, tapi ini terkait bahan. Jadi meskipun bahan emas dia pakai, misalnya bahan emas itu dia hanya 1 gram, harganya sekarang misalnya 1 juta 1 gram. Kemudian dia punya cincin lagi dari ake, harganya bisa 100 juta itu di pasaran gitu kan ya. Dia pakai ake dari batu ake. Nah, maka meskipun dari batu ake itu harganya lebih mahal daripada emas, pakai batu ake itu tetap boleh, sedangkan pakai cincin dari emas itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena yang diharamkan dalam hukum fikih ini bukan dari harganya, tapi dari bahannya. Bahannya ya. Sekali lagi ya, bahannya. Bukan masalah harga ini, tetapi masalah bahan. Jadi nggak boleh laki-laki itu pakai cincin dari emas, pakai jam tangan dari emas, itu nggak boleh. Kemudian pakai apalagi pakai anting-anting gitu kan, anting-anting emas gitu kan, itu nggak boleh. Pakai anting-anting aja bagi Muslim itu satu tradisi yang buruk, apalagi kalau pakainya anting-anting emas. Laki-laki ya, laki-laki pakai anting-anting emas. Kemudian pakai kalung terbuat dari emas, nggak boleh. Untuk emas itu kadarnya nggak ditentukan, pokoknya emas saja nggak boleh. Nah ini kadarnya emas kan cuma 15 karat, yang bagus emas itu kan 24 karat, nggak peduli gitu, nggak dipedulikan di dalam hukum fikih. Pokoknya emas ya haram gitu, meskipun kadarnya itu nggak terlalu banyak untuk dipakai ya, untuk dipakai. Juga waktu itu kita udah bahas juga wadah dari emas juga diharamkan untuk dipakai. Kalau wadah dari emas itu nggak boleh baik laki-laki maupun perempuan wadah ya, wadah. Tapi kalau cincin perhiasan gitu itu untuk perempuan boleh, untuk laki-laki yang nggak boleh. Filosofinya apa? Kenapa kok seperti itu? Nah, kalau fikih itu nggak bicara filosofi, fikih itu bicara aturan. Nanti kalau mau bicara filosofi itu ketika kita belajar tasawuf, kita belajar tentang adab-adab gitu kan. Kita belajar tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang bagaimana filosofi kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita akan belajar terkait tasawuf. Tapi kalau kita fikih itu adalah terkait dengan rule and regulation, rule and regulation. Jadi aturan dan ketentuan aja. Oh, aturan dan ketentuannya begini ya udah kita jalankan. Kalau kita melanggar ya kita berdosa karena haram kok dilanggar gitu. Udah dibilang nggak boleh pakai cincin atau gelang emas. Ternyata laki-laki masih pakai cincin atau gelang emas ya haram, kita berdosa. Pakai kalung dari emas gitu kan berdosa. Oh ini kan tradisi budaya dari nenek moyang. Ini nggak peduli. Ajaran Islam itu di fikih ya. Jadi seperti itu eh, ajaran Islam nggak peduli terkait harga dalam fikihnya, dalam fikih ya. Kita nggak belum bicara tasawuf ya. Dalam ilmu fikih ini adalah bicara terkait rule and regulations. Jadi aturan dan ketentuan. Kalau kamu melakukan begini, ini nggak boleh. Kalau melakukan begini boleh, gitu kan ya.
Nah, itu namanya fikih. Jadi ketentuan-ketentuan. Kalau kita melanggar ketentuan, ya kita eh, berdosa gitu. Kalau melanggar ketentuan. Demikian semoga bisa dipahami untuk kajian kita pada saat ini. Eh, kita sampaikan ke saudara-saudara kita, teman kita ya, supaya bisa diamalkan dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.